Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, sebelum kami membahas hasil presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Anjali Sriwinarni Daily, yang kedua Citra Ayu Veronica Jubua, yang ketiga Ernita Giawa, yang keempat Eunika Elnisimanda, yang kelima Florida Rahmatiana Daily, dan yang keenam Nurani Siburian. Adapun permasalahan yang akan kami bahas yaitu yang pertama tahap pelaksanaan dari model pembelajaran yang akan dibahas oleh Nurani dan Ernita. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan dari model pembelajaran yang dibahas oleh Anjali. Yang ketiga, karakteristik khusus yang membuat model pembelajaran itu sangat tepat dan menarik akan dibahas oleh Citra. Dan yang keempat, ada teori belajar yang mendasari model pembelajaran akan dibahas oleh Florida. Dan yang terakhir adalah pandangan Kristen yang mendasari model pembelajaran yang digunakan akan dibahas oleh Eunike Elnisimanda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan dari model pembelajaran. Adapun tahap dari pelaksanaan model pembelajaran ada 4, yaitu tahap perencanaan atau planning, yang kedua tahap implementasi atau observasi dan pelaksanaan, yang ketiga tahap refleksi atau C, yang keempat ada tahapan tindak lanjut. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Tahap perencanaan adalah tahap penyusunan rancangan proses pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tahap perencanaan diawali dengan menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada dalam pembelajaran, seperti jadwal pembelajaran, karakteristik siswa, dan cara belajar siswa, kekurangan fasilitas siswa, suasana kelas, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Setelah itu, secara bersama mencari solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi ketika melakukan proses pembelajaran. Solusi yang ditemukan dan dipilih akan diaplikasikan dalam pembuatan rancangan pembelajaran. Rancangan proses pembelajaran yang dibuat benar-benar sudah matang, sanggup mengantisipasi setiap kendala-kendala yang mungkin terjadi. Dan yang kedua adalah tahap implementasi dan observasi pelaksanaan, atau disebut dengan do or action. Pada tahapan ini, terdapat 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang pengajar atau guru yang disepakati atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas lesson study yang lainnya, atau pengajar, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamat atau pengobservasi. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat terlibat dalam pengamatan pembelajaran dan sebagai pemandu kegiatan. Fokus pengamatan ditujukan pada interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan bahan ajar, siswa dengan pengajar, dan siswa dengan lingkungan yang terkait dengan 4 kompetensi pengajar. Nah, adapun kompetensi pengajar atau hal-hal yang harus diperhatikan itu akan dijelaskan oleh Saudari Ernita. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam tahap pelaksanaan, diantaranya pengajar melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun bersama. Kedua, siswa diupayakan dapat menjalani proses pembelajaran di dalam setting yang wajar dan alami, tidak dalam keadaan under pressure yang disebabkan adanya program lesson study. Ketiga, pengamat melakukan pengamatan secara teliti terhadap interaksi siswa-siswi, siswa dengan bahan ajar, siswa dengan pengajar, siswa dengan lingkungan lainnya, dengan menggunakan instrumen pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya dan disusun bersama-sama. Keempat, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, pengamat tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran dan mengganggu konsentrasi pengajar maupun siswa. Berikutnya, pengamat
melakukan pencatatan tentang perilaku belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, misalnya tentang komentar atau diskusi siswa, dan diusahakan dapat mencantumkan nama siswa yang bersangkutan. Juga terjadinya proses konstruksi pemahaman siswa melalui aktivitas belajar siswa. Catatan dibuat berdasarkan pedoman dan urutan pengalaman belajar siswa yang tercantum di dalam RPP. Pengamat juga dapat melakukan perekaman melalui video kamera atau foto digital untuk keperluan dokumentasi dan bahan analisis lebih lanjut. Kegiatan perekaman tidak boleh mengganggu jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya, tahap yang ketiga itu tahap refleksi atau C. Tahap refleksi merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya perbaikan proses pembelajaran selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para peserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta listen study yang dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lainnya yang ditunjuk. Dan keempat, tahapnya ini adalah tahap tindak lanjut atau act. Dari hasil refleksi yang telah diperoleh, baik sejumlah pengetahuan baru atau keputusan-keputusan penting untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, baik pada tataran individual maupun manajerial. Maksudnya di dalam tahap tindak lanjut, dari penemuan-penemuan atau keputusan penting yang telah dipilih, itu akan digunakan untuk tahap selanjutnya, seperti itu. Menurut Bill Serbin dan Brian Kopp, ada 6 tahapan di dalam listen study. Yang pertama, form a team, yaitu membentuk tim sebanyak 3-6 orang yang terdiri dari pengajar yang bersangkutan dan pihak lain yang kompeten serta memiliki kepentingan dengan listen study. Kedua, develop student learning goals. Anggota tim mendiskusikan apa yang diajarkan kepada siswa sebagai hasil dari listen study. Yang ketiga, plan the research lesson. Para pengajar mendesain pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran dan mengantisipasi bagaimana para siswa akan merespons. Dan tahap keempat, gather evidence of student learning, yaitu salah seorang pengajar tim melaksanakan pembelajaran sementara dan yang lainnya melakukan pengamatan, mengumpulkan bukti-bukti dari kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, analysis evidence of learning, yaitu tahap ini tim mendiskusikan hasil dan menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan tahap yang terakhir, repeat the process, yaitu kelompok merevisi pembelajaran, mengulang tahapan-tahapan mulai dari tahapan kedua sampai dengan tahapan kelima sebagaimana dikemukakan dari tahapan sebelumnya dan melakukan sharing atas temuan-temuan yang ada. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan kelemahan dari model pembelajaran yang digunakan. Pertama, kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah. 1. Dapat memahami dengan baik masalah kurang terstruktur yang dihadapi. 2. Dapat memilih strategi atau prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah. 3. Solusi yang dihasilkan rasional. 4. Terampil mengkomunikasikan solusi baik secara tertulis maupun secara lisan. Dari kelebihan siswa ini diharapkan dapat mampu mengidentifikasikan hal-hal yang relevan dan yang tidak relevan, memberi alasan, menerapkan prinsip utama, menentukan ide utama, merumuskan kriteria untuk memecahkan masalah, menarik simpulan dari informasi atau data yang ada, menentukan ungkapan yang ekuivalen, membedakan contoh dan non-contoh, serta menemukan persamaan dan perbedaan dari suatu konsep atau prinsip. Sekarang, kelemahan dari pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat. Yang kedua, kesalahan dalam mentransformasikan informasi dalam soal. Yang ketiga, kesalahan keterampilan proses. Yang keempat, kesalahan memahami soal.
selain kelebihan, ada juga kelemahan dari pembelajaran berbasis masalah ini, yaitu terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa ketika mengerjakan soal karena kemampuan pemecahan masalah yang rumit dan matematis. Karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Richard, Problem-Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah memiliki dua karakteristik atau ciri khusus, yaitu yang pertama, PBL berfokus pada penyelidikan yang autentik. Model pembelajaran akan lebih bermakna jika pembelajaran dilakukan atau diawali dengan pengetahuan yang empirik dari pengetahuan awal siswa. Kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan yang mendorong siswa untuk membangun suatu konsep yang lebih abstrak. Yang kedua, PBL berfokus pada kerjasama. PBL dicirikan dengan siswa yang bekerja sama dengan yang lain dalam bentuk kooperatif. Melalui bekerja sama, akan memberikan motivasi kepada siswa secara berkelanjutan dalam segala tugas-tugas mereka. Selain itu, dapat juga mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa untuk berpikir. Selain ciri khusus yang telah saya sebutkan tadi, pembelajaran berbasis masalah juga memiliki karakteristik yang lain. Yang pertama, ketergantungan pada masalah. Masalahnya tidak mengetes kemampuan, dan masalah tersebut membantu pengembangan kemampuan itu sendiri. Yang kedua, masalahnya benar-benar instruktur, tidak setuju pada sebuah solusi, dan ketika informasi baru muncul dalam proses, persepsi akan masalah dan solusi pun dapat berubah. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah, guru bertindak sebagai pelatih dan fasilitator. Yang keempat, siswa hanya diberikan petunjuk bagaimana mendekati masalah, dan tidak ada suatu formula bagi siswa untuk mendekati masalah. Dan yang terakhir, keaslian dan penampilan. Oke, selanjutnya adalah teori yang mendasari pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada 4 teori. Yang pertama adalah teori belajar Jean Piaget dan pandangan konstruktivisme. Yang kedua adalah teori belajar Vygotsky. Yang ketiga, teori belajar makna oleh David Ausubel. Dan terakhir, teori belajar oleh Jerome S. Bonner. Pembahasan lebih lanjut dari teori yang mendasari pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah teori belajar Jean Piaget dan pandangan konstruktivisme. Kenapa teori belajar ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis masalah? Ini dikarenakan ada beberapa prinsip dari pembelajaran berbasis masalah yang sejalan dengan teori belajar Jean Piaget dan pandangan konstruktivisme. Yang kedua, teori belajar Vygotsky, di mana teori ini sejalan dengan teori pembelajaran berbasis masalah yang meyakini bahwa perkembangan intelektual dapat terjadi apabila seorang anak dapat beberapa pengalaman baru yang menantang dan dapat memecahkan masalah tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah teori belajar memaknai dari David Ausubel. Nah, dalam teori ini Ausubel membedakan belajar memaknai dan belajar menghafal. Belajar bermakna oleh Ausubel ini berkaitan erat dengan pembelajaran berbasis masalah, dikarenakan dalam belajar bermakna guru memberikan pengetahuan tidak dalam bentuk langsung jadi, tetapi murid dituntut untuk menemukan kembali begitu. Dan terakhir adalah teori belajar Jerome S. Bonner, di mana menurut Bonner pembelajaran berbasis masalah ini merupakan sebuah proses untuk membantu siswa memecahkan masalah tertentu melalui kapasitas perkembangan dan tentu saja dibantu oleh guru, teman, atau juga orang lebih memiliki pengetahuan yang lebih begitu.
Pandangan Kristen yang mendasari model pembelajaran berbasis masalah. Proses belajar harus membawa seseorang mengembangkan talenta dan keterampilan berpikir yang Tuhan telah berikan. Seorang guru Kristen yang berperan sebagai penuntun siswa adalah guru yang memenuhi kebutuhan siswa, sehingga peranan guru tidak hanya sekedar mempresentasikan materi saja. Van Brummelen 2011. Siswa harus mengevaluasi setiap teori dan permasalahan, serta menganalisis untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Van Brummelen 2006 halaman 46. Melalui proses tersebut diharapkan akan memperdalam pengertian siswa tentang dunia ciptaan Tuhan serta memimpin mereka untuk menikmatinya, bahkan merasakan kedukaan yang diakibatkan oleh dosa. Ini beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jikalau ada kesalahan dalam tutur kata maupun hal-hal lainnya, kami meminta maaf dan terima kasih.